satu dua tiga empat. Sudah kecil ya suaranya. Mas Azhara hadir. Masuk. Nah. Suaranya sudah dengar, Nak? Suaranya dengar, Nak? Kecil Pak suaranya. Sekecil ini faktor jaringan nih, tapi nggak apa, kita mulai terus ya. Nanti rekaman videonya bisa diakses di YouTube juga, kayak gitu. Kita mulai nih. Nah, yuk kita teruskan ya. Kita teruskan belajar kita, walaupun dengan kondisi sinyal yang agak sedikit membahana. Gitu. Dalam kondisi akut dulu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang mekanika bab 1 kayak gitu. Nah, di mekanika bab 1 ini kita akan membahas tentang gerak kinematika dan juga tentang beberapa besaran lain seperti energi, usaha, gaya, dan seterusnya. Nah, pola belajar kita adalah pola belajar dari membahas soal menuju ke teori ya. Jadi kita nggak bahas teorinya dulu, jadi kita bahas soal langsung menuju teorinya kayak gitu. Nah, ambil contoh nih soal nomor 1. Soal nomor 1. Ada yang bisa bacakan kira-kira, Nak? Siapa yang ada di sini ya? Oke ya. Ini saya bacakan dulu, Nak ya. Mungkin karena sinyalnya agak kurang pas juga. Nah, ketika terjadi hujan tanpa diduga, salah satu tenda yang dipakai oleh jamaah haji saat bermalam di kota Mina mengalami kebocoran. Tetes air hujan menetes dengan frekuensi 4 tetesan per detik. Jika tinggi atap 320 cm dan gravitasi 10 meter per second pangkat minus 2, maka pernyataan 1, massa tetes air tidak terpengaruh terhadap waktu sampai di tanah. Yang kedua, waktu yang diperlukan tetes air hujan sampai di tanah adalah 0,8 second. Yang ketiga, jumlah tetesan yang dapat terlihat secara bersamaan adalah 3 tetes. Yang keempat, ukuran volume air hujan yang menetes semakin kecil, mengecil ketika semakin mendekati tanah. Nah, sekarang kita bahas dulu nih ya, ada persamaan gerak dan hubungannya terhadap frekuensi hujan kayak gitu. Ini kita mulai terus. Nah, Pak, ada mau gue justru. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai yang namanya itu gerak lurus kayak gitu, gerak lurus. Nah, mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus itu, Nak. Oke. Nah, gerak lurus terbagi jadi dua gitu. Gerak lurus terbagi jadi dua. Ada yang namanya gerak lurus beraturan, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu apa sih?
gerak lurus beraturan yaitu sebuah gerak pada lintasan lurus, ciri utamanya adalah kecepatannya tetap atau kecepatannya konstan. Nah, kalau GLBB itu adalah sebuah gerak pada lintasan lurus di mana kecepatannya selalu berubah kayak gitu. Kecepatannya berubah secara teratur. Akibat adanya perubahan kecepatan, maka muncul istilah baru yaitu acceleration atau A yang nilainya adalah tetap. Jadi ini ciri khas dari GLB dan GLBB. Nah ya, kalau GLB kecepatannya tetap, percepatannya akan bernilai 0. Kalau misalnya GLBB kecepatannya berubah, percepatannya yang akan bernilai tetap. Nah, GLBB sendiri nak, GLBB. Nah, kita bahas dulu GLBB nak. Nah, GLBB itu nak, kita bagi kalau lintasannya lurus, ada yang pada sumbu X, ada yang pada sumbu Y, kayak gitu. Kalau pada sumbu X, kita sebutnya pada gerak horizontal. Jadi horizontal itu karena itu bergerak pada sumbu X. Kalau vertikal, nak, itu artinya bergerak pada sumbu Y, kayak gitu. Nah, yuk sekarang nih, misal nih, GLBB, kayak gitu. Pada sumbu X dulu, nak, ya. Nah, misal, ini saya kecil. Oke. Nah, misal suatu benda di sini mula-mula dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per second. Ini artinya dalam keadaan diam. Misalnya, dipercepat dengan percepatan 3 meter per second kuadrat kayak gitu. Nah, dalam waktu 4 second berapakah kecepatan akhirnya di sini? Nah, artinya ada kecepatan yang berubah. Yang pertama namanya kecepatan awal, yang kedua namanya kecepatan akhir. Nah, perlu adik-adik ingat bahwasanya filosofi, ini ingat ya, filosofi dari 3 meter per second kuadrat bermakna dalam 1 sekon kecepatannya akan bertambah 3. Kecepatan akan bertambah 3. Berarti nak, kalau dalam 2 sekon kecepatannya akan bertambah berapa? Logikanya kalau 1 bertambah 3 berarti dalam 2 sekon bertambah 6. Kalau dalam 3 sekon berarti nambah berapa? Berarti 9. nambah 9 kayak gitu. Kalau 4 sekon kira-kira nambah berapa nih? 12 berapa nih? 12 meter per second. Nah, dari konsep ini didapati pattern atau rumus kayak gitu. Oh, didapati pattern atau rumus. Ternyata salah satu rumus GLBB itu adalah yang pertama, PT sama dengan, dari mana kalian dapat 12? Dari penjumlahan V0 yang 0 tadi, V0 ditambah dengan perkalian antara A dikali T. Iya kan, 12 ini kan 3 kali 4 kan? Ya udah, berarti A dikali T kayak gitu. Nah, ini pattern pertama nih. Nah, untuk cara hafal ingatnya, nah, cara hafal. Saya selalu ingatkan ini untuk anak-anak yang saya bimbing dalam olimpiade kayak gitu. Jadi cara menghafal, kebanyakan nah, anak-anak olimpiade itu banyak menghafal rumus sebenarnya pada awalnya, karena mungkin kan mau masuk olimpiade biologi udah kepenuhan, olimpiade matematika udah favorit, ya udahlah fisika aja lah, dikit peminat kayak gitu kan, yang penting dapat sertifikat olimpiade fisika kayak gitu. Nah, kebanyakan anak-anak olimpiade fisika juga nggak hafal nih kayak gitu. Maka saya sarankan sama kalian untuk menghafal rumus GLBB. Rumus GLBB itu nah ada 3 yang yang utamanya. Yang pertama nak, cara ingatnya gini, dengarkan baik-baik ya. Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus. Kak, suaranya tolong dibesarin lagi, Pak. Anak tikus kuadrat. Oke, saya ulangi nak ya. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Jadi cara ngafalnya buat dalam bentuk cerita, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, vampir sama dengan vampir ompong plus minus anak setan.
Vampir tua kuadrat sama Tolong Pak, suaranya masih belum kedengaran. Dari mana Nak, suara yang belum terdengar? Oke, ini share screen layarnya tolong jangan dicoret dulu ya. Tolong Pak, suaranya nggak kedengaran. Iya Nak, karena kondisinya jaringannya lagi lost juga nih. Your connection unstable. Jadi kalau kita nunggu semua suara kedengaran, kayaknya kita nggak boleh mulai ini gitu. Jadi nanti ya Nak, video sudah bakal kalian dapatkan di YouTube. Nanti saya akan kasih link YouTube-nya. Semoga bisa jadi ini semua ya. Semoga bisa diulang-ulang terus. Kayak gitu, diulang-ulang terus. Kayak gitu. Itu Nak ya. Maka kita lanjutkan dulu ya. Ini mohon maaf nih, tidak bisa memuaskan segala pihak karena di Banda Aceh dan ini sinyalnya agak sedikit semut gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan Nak ya. Nah, yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat. Vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Ingat ya. Nah, ini. Nah, ingat, anak-anak Olimpiade harus bisa mengingat ini. Anak-anak Olimpiade harus bisa mengingat ini. Rumus untuk GLBB. Pak, suaranya tolong dibesarin lagi, Pak. Suaranya saya udah teriak-teriak ini, Nak. Oke, sudah kedengar semuanya. Sudah terdengar semuanya? Ini kita lanjutkan terus, Nak ya. Karena kondisinya sinyal kita lagi agak semut sedikit, jadi mungkin beberapa tempat ada yang sinyalnya suara saya agak kekecilan, tapi tenang saja, video ini dapat didapati nanti di YouTube. Nanti saya akan kasih linknya. Oke, saya ulangi Nak ya. Anak-anak Olimpiade itu harus bisa menghafal 3 rumus ini Nak. Untuk masalah gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ingat, vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Kapan kita gunakan plus? Saat ada kata-kata percepatan. Kapan kita gunakan plus? Saat ada kata-kata percepatan. Kapan kita gunakan minus? Kita gunakan minus saat ada kata-kata perlambatan. Nah, ingat Nak ya. Ingat tadi, rumus GLBB ada 3. Yang pertama apa tadi Nak? Saya tekankan lagi. Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus tikus. Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Camkan itu baik-baik. Oke, sudah dicamkan Nak ya. Sekarang kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan dalam berbagai sektor. Nah, pertama tadi Nak, kita harus ulang lagi nih. Persamaan GLBB tadi yang pertama apa? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus tikus. Yang kedua apa Nak? Plus minus Anak tikus. Anak tikus atau atin. Setan sama dengan sama dengan vampir ompong. plus vampir ompong tambah seperempat. Enggak loh, nanti bahas bisa. Oke, nah yang ketiga. Kita kasih bicara sebentar. Vampir tua kuadrat sama dengan kuadrat Tua kuadrat minus vampir ompong setan. Oke. tambah 2 anak setan. Oke, siap. Terima kasih.
Saya unmute-kan sekali lagi nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Tadi udah pada sumbu X ya. Sekarang pada sumbu Y. Sama saja sebenarnya, hanya saja ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ada yang namanya tuh gerak jatuh bebas. Nah, apa itu gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas itu artinya itu gerak jatuhnya itu tak sengaja. Kalau tak sengaja berarti gimana kecepatan awalnya? Kecepatan awalnya pada gerak jatuh bebas nilainya adalah 0 meter per second. Plus atau minus? Nah, waktu di SMP kita tahu bahwa sesungguhnya ketika arah gerak, kalau jatuhkan geraknya. Waduh, kembali lagi. Tes 1, 2, 3. Kembali lagi nak ya. Oke, tadi ada sinyal yang memaksa kita untuk keluar sejenak nak ya. Yuk kita masuk lagi ke babak berikutnya. Masya Allah. Pemirsa ya, perjuangan anak-anak ke SMUAC walaupun sinyalnya hari ini kurang bagus, tapi insya Allah tetap semangat. M. Fauji Ramadana, kenapa di situ banyak jomblo di belakang sana? Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah suatu gerak yang tak sengaja. Artinya kecepatan awalnya sama dengan yang kedua, nak, jatuh itu kan arahnya ke bawah. Nah, gravitasi arahnya juga ke bawah. Kayak gitu, gravitasi arahnya juga ke bawah. Berdasarkan pengalaman kita atau pelajaran kita dulu waktu SMP, ketika arah gerak searah dengan arah gravitasi, maka nilainya adalah positif. Kayak gitu. Maka ya udah, rumus GJB itu gimana sih sebenarnya, Bang? Gerak jatuh bebas. Nanti olah TKP saja. Ya. Apa ketentuan gerak jatuh bebas, nak? Kecepatan awalnya sama dengan 0. Nilainya adalah positif dan A-nya berganti gravitasi. Ya udah, tinggal kita ganti aja. Berarti rumus pada GJB yang pertama apa? VT sama dengan V0 tambah AT. Oh, V0-nya sama dengan 0. Berarti VT sama dengan AT. Oh, ternyata A-nya sama dengan G. Berarti VT sama dengan GT. Nah, nanti persamaan yang kedua juga mengikuti hal yang sama, nak. Kayak gitu. S sama dengan V0 kali T. Tambah atau kurang nih? Tambah dong, Bang, kan gerak jatuh bebas. Setengah, A-nya berubah jadi GT kuadrat. Nah, ke P0-nya sama dengan 0. 0 kali berapapun, hasilnya pasti 0. Dan jaraknya berubah jadi ketinggian. Berarti 0 tambah setengah GT kuadrat. Berarti H sama dengan apa nih, nak? Setengah GT kuadrat. Yang turunannya ini jangan dihafal. Jangan dihafal, tapi dipahami. Kayak gitu. Tapi dipahami. Kenapa? Kalau terhafal kita, nak, kalau terhafal itu nggak terhafal-hafal gitu. Nah, cukup yang hafal itu yang 3 ini saja. 3 ini wajib dihafal. Sisanya tinggal tahu konsep dasar, logika rumusnya bisa dikembangkan. Kayak gitu, nak ya. Nah, ini masalah gerak jatuh bebas. Ada lagi, namanya itu gerak dilempar vertikal. Ada lagi, namanya itu gerak dilempar vertikal ke atas. Kita singkat GD, gerak dilempar vertikal ke atas, GD VKA gitu. Gimana tuh, Bang? Misalnya nih, saya ngelempar bola ke atas. Gitu. Nah, arah geraknya kemana? Arah geraknya ke atas gitu. Sementara gravitasinya ke bawah gitu. Berarti nilainya adalah nilai percepatannya adalah negatif kayak gitu. Nah, sama seperti persamaan nomor 1 tadi. Nah, ingat pada gerak dilempar vertikal ke atas nilainya negatif karena berlawanan.
juga berlaku GLBB. GLBB yang pertama, persamaannya apa? Ya VT sama dengan V0 plus minus AT nak ya. Nah, pada gerak dilempar vertikal ke atas uniknya pada titik tertinggi, pada H maksimum kayak gitu ya. Kecepatan terakhirnya bernilai 0. Kenapa 0? Ya kalau nggak 0 berarti dia bakal naik terus kayak gitu. Yuk, berarti gerak dilempar vertikal ke atas rumusnya jadi apa nih? VT-nya jadi 0 sekarang. 0 sama dengan V0 kromosomnya tidak ada histon, ya. Jadi kromosom ya itu kromosom yang itu bentuknya ya kayak aja. Hai Ira Fazira dari Mantiga Biren, apa kabar? Maaf nak ya, sedang sibuk ya, jadi agak sedikit low sedikit nak ya. Tapi insya Allah video hari ini akan disaksikan di YouTube nanti saya share. Kromosom ada Mari kita lanjutkan. Nah, ya, kita juga ingin lihat bagaimana dia itu bisa sekarang kita lihat. Oke, nah sekarang gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, gerak dilempar vertikalis juga gerak dilempar vertikal ke atas. Arah geraknya itu pasti ke atas dan arah gravitasi itu arahnya ke bawah kayak gitu. Nah, berarti pada titik tertinggi Nah, berarti pada titik tertinggi kecepatannya itu adalah 0. Ya udah, kita tinggal logikain aja. GLBB tadi persamaannya adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. VT-nya pada titik tertinggi sama dengan 0. V0 berarti ini plus atau minus? Minus. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah gravitasi. A-nya berubah jadi G, T-nya tetap tinggal pindahin berarti V0 sama dengan G kali T. Nah, yang persamaan kedua juga akan mengikuti pola yang sama. Ya, nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, sekarang kita coba tes dulu soal yang ini. Ini siapa yang mau baca nih kira-kira? Kita coba dulu satu orang nih. Ya, Pak. Coba MA Muhammadiyah. Ya, coba baca soalnya nampak soalnya Ya, silahkan. Ada nggak nih? Mas Ruhul Islam Ahmad Al-Rifai ada? Ada, Pak. Oke, coba baca soalnya Ketika terjadi hujan tanpa diduga, salah satu tenda yang dipakai oleh jamaah haji saat bermalam di kota Mina mengalami kebocoran. Tetes air hujan menetes dengan frekuensi 4 tetesan per detik. Jika tinggi atap tenda 320 cm dan gravitasi sama dengan 10 meter per second pangkat 2, maka kenyataannya 1. Masa tetes air tidak berpengaruh terhadap waktu sampai di tanah. 2. Waktu yang diperlukan tetes air hujan sampai di tanah adalah 0,8 second. 3. Jumlah tetesan yang dapat terlihat secara bersamaan adalah 3 tetes. 4. Ukuran volume air hujan yang menetes semakin mengecil ketika semakin mendekati tanah. Oke, terima kasih dari Mas Ruhul Islam. Ini di yang ini ya, yang di Mata Iya bukan? Ya, Pak. Oh iya, Masya Allah. Kita sering berjumpa sepertinya ya. Oke, ini saya matikan moodnya dulu ya, biar kita bahas ya. Nah, ketika terjadi tetes hujan, namanya juga tetes hujan, ini ada tenda, kira-kira kehidupannya kayak ini, ya. Ini berada di kota Mina, ya. Ini ada tenda, gitu ya. Ada tenda, gitu. Nah, gitu. Nah, tinggi tenda tadi berapa tinggi tendanya? Tinggi tendanya itu 320 cm. Ingat, ini dalam satuan cm, maka karena ini menggunakan meter, maka kita harus ubah dulu nih ke meter. Berarti berapa nih ya? 320 per 100 lah meter ya, gitu ya. Nah, ada tetes hujan
Kira-kira geraknya jatuh ke atas atau jatuh ke bawah nih kira-kira? Tentu jatuh ke bawah, namanya juga jatuh bang, kayak gitu. Mana ada jatuh ke atas kayak gitu. Berarti gerakannya itu ini ya, gerakannya dengan gravitasi searah. Berarti bernilai plus. Jatuhnya itu disengaja atau nggak sengaja sih sebenarnya? Coba kita tengok loh, tetes air hujan menetes kayak gitu. Menetes itu kan berarti nggak sengaja, nak ya. Berarti ini masuk kategori gerak jatuh bebas kayak gitu. Yuk. Pernyataan pertama, massa tetes air tidak terpengaruh terhadap waktu sampai di tanah kayak gitu. Coba kita perhatikan, nak. Pada rumus GJB ini kan berlaku juga, nak, GLBB. Apa rumus GLBB yang pertama? Yang pertama apa? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Yang kedua apa, nak? Yang kedua, setan sama dengan vampir ompong kali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga apa, nak? Vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat tambah anak setan. Ada nggak massa di sini, nak? Ada nggak massa di sini, nak? Ada nggak M di sini? Nggak ada kan? Berarti massa tetes air tidak berpengaruh terhadap waktu sampai ke tanah. Dan ini pernyataannya betul. Nah, ini saya unmute dulu ya. Saya izinkan berbicara. Coba lu, nak, misalnya, nak, ketika misalnya ada batu besar, gitu. Ada batu kecil, dijatuhkan dari ketinggian yang sama, mana yang lebih jatuh, batu besar atau batu kecil? Ayo. Batu besar. Ternyata, nak, orang yang meneliti ini pertama namanya adalah Galileo Galilei. Jadi karena pada waktu itu Galileo Galilei ini karena menentang teori geosentris, dia dipenjara, nak, di dalam sebuah menara miring, menara Pisa. Karena nggak ada kerjaan, waktu itu dia lempar batu besar, batu kecil. Batu besar, batu kecil dilempar. Nah, dia berhipotesis pada waktu itu, ternyata kalau batu besar dan batu kecil dilemparkan secara bersamaan, maka keduanya jatuh bersama-sama. Jika, ada kata jikanya, nak, jika gaya gesek diabaikan. Berarti ini, nak, ya, ingat nih, ini yang penemunya Galileo Galilei. Ini 3 rumus ini. Nah, menurut GLBB, massa itu tidak mempengaruhi. Dan menurut Galileo Galilei, ketika ada batu besar dan batu kecil dijatuhkan dari tempat yang sama, di ketinggian yang sama, maka akan jatuh secara bersamaan dengan catatan gaya gesek diabaikan. Oke, nah selanjutnya yang kedua, waktu yang diperlukan tetes air hujan sampai di tanah adalah 0,8. Yuk, sekarang kita tes yuk, waktu yang dibutuhkan sampai tetes ke tanah. Kita butuh apa nih? Kita butuh mencari waktu ya. Waktu ada di persamaan nomor 1? Ada. Ada persamaan nomor 2? Ada. Ada nomor 3? Nggak ada. Gitu. Berarti option kita hanyalah menggunakan nomor 1 atau nomor 2. Ada ketinggian di sini, nak. Ada ketinggian pada nomor 1? Nggak ada. Ada ketinggian pada nomor 2? Ada. Berarti kita pakai persamaan yang nomor 2 saja. Nomor 2 itu persamaannya apa? Nomor 2, S sama dengan apa, nak? V0 dikali T, tambah ya, setengah A-nya jadi G, T kuadrat. S di sini berubah jadi H, nak, ya? Ya. Hanya berapa? Hanya 320 per 100. Kayak gitu. V0-nya berapa? 0. 0 kali berapa pun udah pasti 0 kan? Tambah setengah. A-nya berapa? G-nya berapa? 10 ya. Nah, ini T kuadrat. Berarti waktu yang ditanya nih. Yang mana kira-kira, nak? Thread. Bisa habis itu, nak? Bisa, nak, ya? 0 ini nggak usah kita anggap ya. Nah, udah 0. 2 kali 3, 2. 64 per 100 sama dengan T kuadrat. Berarti kalau T saja, berarti gimana, nak? Ya 8 per 10. Karena dikuadratkan. 8 per 10 itu, nak, sama dengan 0,8 second. Berarti nomor 2 betul. Kayak gitu, nak, ya. Nah, nomor 3. Jumlah tetesan yang dapat dilihat secara bersamaan adalah 3 tetes, nak. Coba kita baca lu, nak. Tetes air hujan menetes dengan
frekuensi 4 tetesan per detik. Artinya nak, dalam satu tetes itu kita bisa melihat 1, 2, 3, 4. 4 tetesan dalam per detik. Nah, apakah dia bersamaan? Allahu alam. Kita nggak tahu nih, nomor 3 ini benar atau tidak. Kita nggak tahu. Kita nggak berani vonis. Sekarang nak, kita ukur nomor 4. Kalau nomor 4 betul, berarti jawabannya adalah semua pernyataan betul. Kalau nomor 4 salah, berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Connect sampai sini ya. Nah, ukuran volume air hujan menetes semakin kecil ketika semakin mendekati tanah. Nah, ada yang namanya itu sifat-sifat air atau sifat-sifat zat cair. Zat cair itu gimana nak? Kira-kira nak volumenya nak ketika misalnya dimasukkan ke gelas besar, dituang ke gelas kecil, volume air yang sama kira-kira sama atau beda nak? Kira-kira nak? Sama. Kayak gitu. Maka nomor 4 ini pun nilainya adalah betul. Nilainya adalah ukuran volume air yang berarti ini nak ya. Oh berarti Salah. saya baca loh nak. Ukuran volume air hujan yang menetes semakin mengecil. Berarti salah nak. Kenapa salah? Karena ukuran tetesnya itu volumenya selalu tetap. Mungkin nanti di perjalanan mungkin bulat, mungkin nanti seperti makin lonjong sikit itu. Tapi volume airnya itu rata-rata tetap sesuai dengan sifat-sifat zat cair yang kita pelajari waktu kelas 5 SD dulu. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Connect ya. Cara. Gitu. Oke. Mari kita lanjutkan ke soal kita berikutnya. Nyanke. Ini siapa nih yang baca? Oh, nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang... Oke, ini sekarang saya baca dulu nak ya. Saya baca soalnya. Pak Ahmad dan Bu Ani sedang melaksanakan ibadah umroh. Salah satu rukunnya adalah melaksanakan sa'i dan sofa. Jadi karena sekedar perlu kalian tahu, ini yang anak-anak, ada anak agama di sini nggak? Ada rukun haji namanya ya. Rukun haji itu kalau di TK dulu karena kan dinyanyiin tuh. Rukun haji berlari dari Safa ke Marwah itu. Saya lupa lagunya seperti apa. Yuk. Jadi ceritanya ada Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini Pak Ahmad nih laki-laki. Kita simbolkan ya seperti ini nak ya. Ini mohon maaf gambarnya kalau jangan sampai ada persepsi lain. Ini untuk menunjukkan simbol orang saja. Ada Pak Ahmad mau berangkat dari mana? Dari Safa menuju Sa'i itu apa? Sa'i itu lari-lari kecil. Bukit Safa, Bukit Marwah. Gitu. Nah, terus kemudian Pak Ahmad berangkat terlebih dahulu dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan berapa katanya nak? 18 kilometer per jam. Nah, ini nak kilometer per jam. Lihat optionnya nak, semuanya dalam meter per detik. Maka 18 kilometer per jam ini harus kita ubah terlebih dahulu. 18 kilometer per jam harus kita ubah terlebih dahulu kemana? Ke meter per detik atau meter per second. Buat angkanya nak, 18. Kilometer ke meter, berapa tuh? 1000 ya. Nolnya tambah 3 biji. 1 jam berapa second? 3600. Udah matiin tewas gitu. 18 bagi 36 berapa? 0,5. Ada nolnya 1 di sini. Kali 10. Cret. Berarti berapa nak? 5 meter per second. Oh, berarti kecepatan Pak Ahmad adalah berapa? 18 km per jam itu dikonversi jadi berapa nak? 5 meter per detik. Nah, ya. Nah, terus kemudian Bu Ani yang mula-mula diam. Nah, Bu Ani itu kita misalkan perempuan ya. Perempuan ini mohon maaf gambarnya seperti ini saja nak ya. Bu Ani kecepatan per
Percepatan Bu Ani adalah 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second kuadrat. Mula-mula diam. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per second. Ini kan sama-sama dari Safa menuju Mina. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar adalah yang mana? Yuk, ingat ini ya, konsep dasarnya nak. Konsep dasar. Dalam aksi susul menyusul, jarak yang ditempuh oleh Pak Ahmad harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh Bu Ani. Dalam hal ini nak, Pak Ahmad mengalami GLB atau GLBB? Pak Ahmad bergerak dengan konstan katanya. Berarti berapa ini nak? GLB ya, GLB. Bu Ani dengan percepatan, berarti ini dengan GLBB. Oke, yuk. Oke, semua saudara tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Oke. Oke, nah sekarang Pak Ahmad tadi mengalami GLBB. Ya udah, kita samain aja rumus GLBB. Oh iya, rumus GLB apa nak? Persamaan jaraknya nak. S sama dengan V kali T. Kalau GLBB tadi ada 3 ya. Oke. Nah, sekarang S Pak Ahmad sama dengan S Bu Ani. S Pak Ahmad apa woi? Berarti V Pak Ahmad dikali dengan T ya, waktu. S Bu Ani pakai apa? Pakai apa nih? S Bu Ani, boleh nggak pakai S sama dengan ini ya, yang GLBB? Boleh nggak yang S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat? Pakai ini aja boleh? Yuk, kita pakai yuk. Berarti V0-nya Bu Ani dikali dengan waktu tambah setengah A Bu Ani T kuadrat. Apa yang bisa mati kira-kira di sini nak? V Pak Ahmad 5, waktunya T, berarti 5T nanti ya. V Bu Ani 0 ya, karena dia dalam keadaan diam, berarti 0. Tambah setengah, A-nya berapa nak? Percepatan Bu Ani, tadi 2 ya. Waktunya berapa? Itulah yang mau kita tanya bang. 2 sama 2 matiin, thread, hajar, kayak gitu. Berarti berapa nih nak? 5T sama dengan berapa? T kuadrat, berarti T-nya berapa? 5 detik. Berarti nak, Pak Ahmad dan Bu Ani nyusul atau berjumpa pada detik ke-5. Sekarang pertanyaannya, Pak Ahmad udah nempuh jarak berapa sih? Yuk, S Ahmad. Kita masukin lagi S Pak Ahmadnya. Berarti Pak Ahmad tadi bergerak dengan kecepatan berapa tadi nak? 5 ya? 5. Terus waktunya berapa? 5. Berarti Pak Ahmad sudah menempuh jarak 25 meter atau. Nah, tadi Safa ke Marwah kan jaraknya berapa, nak? Jaraknya adalah 350. Berarti posisinya sekarang Pak Ahmad tuh ada di sini ya. Pak Ahmad tuh udah menempuh jarak 25 atau 325 meter lagi menuju Marwah. Maka yuk kita periksa jawaban kita, nak. Bu Ani akan menyusul Pak Ahmad pada saat kecepatannya 2 kali semula dan menempuh jarak 60. Ini nggak ada dalam informasi kita, nak ya. Yang B, Pak Ahmad akan bertemu Bu Ani setelah 5 detik. Nah, ini betul nih. Dan mereka harus menempuh jarak 325 meter lagi menuju untuk 1 kali perjalanan ke Bukit Marwah. Kenapa 1 kali lagi, nak? Ya iyalah, masih 25 meter ya. Maka jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, untuk menghemat waktu nanti pada waktu pelaksanaan KSM, ketika sudah dapat jawaban yang benar, nggak usah ini lagi, nggak usah dicari lagi yang kedua, ketiganya. Langsung hajar aja. Ingat nak ya? Ingat ya, nanti pada saat KSM betulan, ketika sudah dapat jawaban yang benar, langsung hajar aja, pilih aja tuh jawabannya. Jangan ada cek-cek lagi C sama D-nya gitu. Pilih terus, karena waktunya singkat. Kalau saya nggak silap itu tahun kemarin waktunya 120 menit dan soalnya adalah 25 soal. Kecil dong bang dibandingkan dengan lain. Iya, cuman 25 soal berkeringat dingin kita di sana. Gitu. Jadi ingat lah ya. Oke.
Silakan di share screen. Nah, screenshot maksudnya. Silakan di screenshot. Oke. Oke, nah. Ya, ini soal KSM tahun 2017 kayak gitu. Nah, sepertinya ini tidak begitu sulit. Nah, sebuah batu dilempar ke atas. Nah, ini tadi, ini berarti masuk apa nih? Masuk gerak dilempar vertikal ke atas kayak gitu. Nah, terus kemudian gerak dilempar vertikal ke atas itu berarti gimana sih? Ini saya mute all dulu ya. Oke. Nah, gerak dilempar vertikal ke atas tuh berarti gimana, Bang? Ya, geraknya dilempar vertikal ke atas. Gitu. Pada titik tertinggi, VT-nya bernilai 0. Tapi, pada kasus ini, Nak, tidak pada titik tertinggi ditanya. Tapi pada detik kedua. Pada detik kedua di mana posisinya? Oke. Nah, oke ya, sudah di-mute semua ya. Oke, nah pada soal ini yang ditanya itu bukan pada titik tertinggi, tapi pada detik kedua. Yuk, Nak, berarti Nak, ditanya apa nih? Kecepatan dan ketinggian, Nak, yang ditanya. Kecepatan serta ketinggian. Yuk, berarti VT sama dengan V0 plus atau minus? Minus lah, Bang, karena geraknya ke atas berlawanan dengan gravitasi. G dikali T. Pada detik keberapa? Detik kedua. Yuk, VT sama dengan V0-nya berapa nih? V0-nya 10. Ingat nih, dengan kecepatan 10. Sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan 10. Berarti V0 di sini 10 meter per second. Definisi dari V0 itu adalah kecepatan yang mula-mula diketahui. Itu kalau misalnya bingung, kayak gitu ya. Nah, termasuk nanti ketika ada soal bahasa Inggris, asal nampak V0-nya di awal, itu asal nampak kecepatan di awal, nah itu berarti V0 tuh, kalau nggak ada kecepatan lain kayak gitu. Nah, lanjutnya Nak ya, VT sama dengan V0-nya kita masukin 10, gravitasinya 10, pada detik keberapa? Pada detik kedua. Yuk, kita jebarin yuk. 10 kurang 2 kali 10 berapa? 20. 10 kurang 20 berapa, Nak? 10 meter per second. Min kan? 10 kurang 20. Maka jawabannya otomatis adalah B. Tanpa perlu cari lagi yang sisi ketinggiannya. Kenapa? Karena jawaban 10 itu cuma satu. Dan kami mau memastikan nih. Betul atau enggak? Pak. Kami mau memastikan nih Pak, bisa atau betul atau enggak ketinggiannya 10? Yuk kita tes yuk. GLBB tadi ada rumus sama dengan apa, Nak? Setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat gitu kan. Nah, yuk S-nya sama dengan berapa? Atau ketinggiannya sama dengan berapa? V0-nya sama dengan 10 tadi. T-nya sama dengan 2. Kurang atau tambah? Kurang, Pak. Nah, karena geraknya berlawanan dengan gravitasi. Setengah. A-nya berapa? A di situ adalah percepatan gravitasi atau 10. Waktunya berapa? 2. 2 kuadrat kan 4. Gitu. 2 kuadrat. Ini saya coret jadi 4. Nah ya. Cret. 2 kali 10 berapa? 20. Ini 20 kurang 22. Berarti S-nya atau ketinggiannya sama dengan 0 meter. Maka jawabannya tak lain dan tak bukan adalah si B. Ini kita baca dulu sebentar ya. Ini stop share. Aduh, ada dari Bang BPD ya. Masya Allah. Kita baca sebentar ya, apa keluhan semua. Mas, suaranya nggak jelas dari Nova. Ya Nak, sekarang kondisinya sinyal kita sedang smooth ya. Itu kecil, smooth.
Oh ya, ini cuma adik-adik biasa saja. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan semuanya. Belum partisipan upon on 3. Oke. Yuk, mari kita lanjutkan. Nah. Nampak layar adik? Ke soal berikutnya. Nah. Ini siapa yang bisa bantu baca nih? Suara saya udah kering. Ada yang hadir di sini? Ada yang hadir? Ya, Pak. Titik A, titik. Oh, ya. Boleh, silakan, Nak. Mobil berjarak dari titik A Ya. dan tujuan tetap 20 meter per second. 2 detik kemudian, dari jarak 200 meter, dari titik A, mobil kedua bergerak ke arah timur dengan kelajuan tetap 40 meter per second. Kedua mobil berpapasan terjadi saat Oke. Aduh, astagfirullah. Maaf ya, sedawa dikit tadi. dari titik A. Oke, nah pada kasus ini nak kita ada belajar sedikit nak pembagian gerak pada gerak lurus berubah beraturan ada namanya itu gerak song-song menyongsong. Nah, pernah dengar istilah nih? Gerak song menyongsong. Saya nggak tahu kenapa fisika itu karena memakai istilah gerak song-song menyongsong. Padahal istilah lainnya adalah gerak berhadapan. Nah, artinya tuh gerak saling berhadapan kayak gitu. Nah, ingat nih nak ya, misal nih saya bilang istilah seperti ini nih, filosofinya lah ya, filosofinya kira-kira seperti ini. Nah, filosofinya seperti ini kira-kira nak. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Itu bermakna nak, dalam 1 second dia bergerak dengan kecepatan 4 meter. Kayak gitu, bergerak menempuh jarak 4 meter gitu. Kalau 2 second berarti dia menempuh jarak berapa? 8 meter. Kalau 3 second berarti dia menempuh jarak berapa? 12 meter dan seterusnya kayak gitu. Ini kalau misalnya untuk 1 gerak saja. Apa yang terjadi kalau misalnya ada 2 gerak secara bersamaan? Yang satu benda A misalnya bergerak kemari dengan kecepatan VA, katakanlah 2 meter per second. Yang kedua nak, ada benda B nak di sini bergerak kemari dengan kecepatan 3 meter per second. Misalnya jarak benda A dan benda B, jarak mula-mula mereka adalah berapa nih kita buatnya? 20 meter. Yuk sekarang kita analisis yuk. Analisisnya gimana? Analisis sebelum kita berhasil menemukan rumusnya kayak gitu. Nah, benda A dalam 1 second menempuh jarak berapa? 2 meter. Benda B menempuh jarak berapa? 3 meter. Berarti mereka sekarang posisinya sudah saling mendekat sejauh 5 meter mendekatnya per detik. Ya nggak? Mendekatnya 5 meter per detik. Nah, kalau dalam 2 second, berarti berapa jarak ini tempuh anak? 4 meter. Gitu. Kalau si B, nempuh jaraknya berapa sekarang, nak? 3 meter per second dalam 2 second berarti 6 meter. 4 ini udah bergerak nak sejauh 4 meter, ini udah bergerak sejauh 6 meter. Berarti mereka sudah mendekat sejauh 10 meter, ya kan? Kalau misalnya mereka jarak mereka mula-mula 20 meter, berarti si A sama si B harus bergerak dengan kecepatan berapa? Dalam waktu berapa? Oh, dalam waktu 4 misalnya. Kita tes yuk. Si A dalam waktu 4 menempuh jarak berapa nih nak? 8 meter. Dan si B dalam waktu 4 second menempuh jarak berapa nak? 12 meter. Oh, ternyata kesimpulannya dalam waktu 4 detik mereka akan berjumpa atau mereka akan tabrakan gitu. Tapi Bang, itu kan jaraknya kan 20 meter. Kalau jaraknya 100 atau jaraknya 1000, masa kita hitung satu-satu? Kan kayak gitu ceritanya.
katanya kan. Maka kita dapat formula baru nak. 8 ini kau dapat dari mana? 8 ini ternyata didapatin dari 2 meter per second dikali waktu. Berarti didapat dari VA dikali dengan T. 12 ini didapat dari mana? 12 ini didapat dari 3 meter per second dikali dengan waktu. Berarti 12 ini didapat dari VB dikali dengan T. Sama dengan jarak yang memisahkan mereka. Diapain nih? 8 sama 12 sehingga jadi 20. Tambah, kurang, kali, atau bagi? Tambah lah bang. 8 tambah 12, 20. Berarti untuk gerak song-song menyongsong berlaku persamaan ini nak. Apa persamaannya nak? VA kali T tambah VB kali T sama dengan jarak yang memisahkan mereka. Atau T-nya saya keluarkan nak ya. Jadi VA tambah VB per dengan S kayak gitu ya. Atau T dalam kurung VA tambah dengan VB sama dengan S kayak gitu ya. Nah, ini olah TKP persamaan aja sebenarnya. Oke, gitu kira-kira persamaannya. Nah, sekarang model yang sama akan kita tetapkan. Nah, bagi yang mau share screen bisa share screen lah ya. Yo. Mobil A bergerak dari titik A ke arah barat. Barat mana sih? Ini dalam fisika, nah ya. Dalam fisika itu sudah ditentukan sebenarnya. Ini arah mata angin. Nah, di sini nak arah timur, tenggara, selatan, barat laut, utara, timur laut, gitu ya. Oke, nah mari kita lanjutkan. Mobil A bergerak dari titik A ke arah barat. Berarti dia geraknya kemana nih kira-kira? Geraknya adalah ke arah barat. Berarti dari titik A menuju ke arah barat. Kayak gitu kan. Oke, ini bergerak dengan kecepatan berapa? 20 meter per second. Ini kita sebut VA. 2 detik kemudian dari jarak 200 meter. Nah, dari jarak 200 meter. Mula-mula jaraknya 200 meter ya. Mula-mula jarak 200 meter. Tapi ingat, ini 2 detik kemudian. 2 detik kemudian. Kira-kira nak 2 detik kemudian si A ini udah menempuh jarak berapa? Si A sudah menempuh jarak berapa nak? Jarak 40 meter. Ya enggak? Kan SA sama dengan VA kali T ya. VA-nya berapa nak? 20. Waktunya berapa nak? 2 detik kemudian. Berarti 2. Berarti berapa nih nak? 40. Jadi nak, ini titik A ini sini ya. Titik A ini di sini. Kayak gitu. Nah, si mobil A sudah menempuh jarak 40 dari 200 totalnya. Berarti ini jarak antara mobil A sama mobil B kira-kira berapa nih nak? Jarak totalnya 200. Ini ada 40. Berarti di sini berapa nak? 200 dikurang 40 atau 160 meter. Jarak mereka berdua. Si mobil B bergerak ke arah timur. Berarti geraknya ke timur kemarin nak. Bergerak dengan kecepatan VB sebesar berapa nak? 40 meter per second. Ini kira-kira gerak apa nih nak? Ini namanya gerak song-song menyongsong atau gerak berhadapan. Yuk, di mana mereka bertemu nak? Waktu. Kalau ada saat itu nak berarti waktu. Kapan mereka bertemu nak? Ya udah bang, pakai persamaan tadi. T dalam kurung berapa? VA ditambah dengan VB sama dengan S. T, VA-nya berapa? 20. VB-nya berapa? 40. 20 tambah 40 berapa nak? 60. Iya, ini saya buat aja ya. S-nya berapa nak? Jarak mereka berdua berapa nak? 160. Kenapa bukan 200 bang? Karena pada detik kedua si A sudah menempuh jarak 40 meter per second. T sama dengan T 20 tambah 40 60 sama dengan 160. Berarti T-nya 160 per 60 ya. Oke, ini bisa habis 16 per 6 ada nggak? Oh, kayaknya dikecilkan lagi. Waktunya sama dengan 16 per 6. Berarti berapa nih, nak? Sama-sama bagi 2. 8 per 3 detik.
kayak gitu. Maka waktunya adalah 8/3 detik. Mana jawabannya kira-kira, Nak? Ada jawabannya? Ada yang B. Ada yang sama B maupun yang E ya. Nah, sekarang kita tinggal tinjau nih. Kedua mobil berpapasan terjadi saat detik menurut kedua. Oh, ini dari titik A ya. Nah, kita cek dulu yuk. Kalau misalnya, Nak, benda B misalnya. Ini kan tanyakan kedua mobil berpapasan terjadi saat detik menurut mobil kedua. Berarti kita tinjau dulu, Nak, mobil kedua. Mobil kedua tuh mobil A atau mobil B? Mobil B kan? Nah, berarti SB sama dengan berapa, Nak? VB dikali dengan T. Berapa VB-nya? 40. Berapa waktunya? 8/3. Berarti 40 kali 8 berapa, Nak? 320/3 gitu, Nak ya. Tapi ini bukan jarak dari titik A. Ingat, ini bukan jarak dari titik A, Nak. Gimana tuh jarak dari titik A, Bang? Misal gini nih ceritanya. Cret. Ini ya. Ini. Nah, siapa? Ini mobil B nih, ini mobil B. Terus kemudian ini ada mobil A. Nah, ini, Nak ya. Jarak mereka bergerak, Nak, bergerak kemari dan akhirnya mereka saling jumpa di sini. Jarak yang ditempuh oleh mobil B adalah 320/3. Berapakah jarak dari mobil B ini ke titik A? Pertanyaannya ini. Dari titik A, baca baik-baik soalnya. Menurut mobil kedua dan pada titik-titik meter dari titik A. Nah, totalnya semua berapa, Nak? 160, Nak. Ya. Dari titik A. Oh, dari titik A berarti 200, Nak. 200 berarti dari titik A. Yuk kita tes dulu yuk. Yuk. Berarti berapa nih, Nak? Iya. Berarti S apa nih, Nak? SAB tambah dengan SAA sama dengan jarak pada titik A ya. Berapa SAB-nya, Nak? SAB-nya itu sama dengan berapa nih? Oh, jangan pakai rumus kayak gini lah. Pakai ini aja. Nah, berapa di sini, Nak? 320/3 tambah tanda tanya. Ini per 3 aja ya, per 3 karena biar per 3 aja enak kayak gitu ngitungnya. Ini sama dengan 200, Nak ya. 200 itu boleh nggak saya ubah jadi 600/3 kayak gitu. Boleh ya. 320 tambah tanda tanya tambah 600. Kebetulan udah sama-sama. Kenapa jadi 600/3, Pak? Kenapa ya 600? Nah, perhitungannya soalnya, Nak, menurut mobil kedua pada titik A. Jadi patokannya adalah pada titik A, bukan benda A, Nak ya. Jadi jarak mobil B ke titik A itu berapa? Jaraknya adalah 200 kayak gitu. Nah, supaya ini per 3 semua, boleh nggak 200 itu, Nak? Kita coret. Kita ganti jadi 600/3 gitu. Kan 600/3 200 Sama kan? aja. Boleh. Terima. Terima dong. Iya, boleh. Boleh ya. Ini saya ulangi lagi, Nak ya. Iwan, tolong jangan dicoret-coret, Nak ya. 200 nih saya coret jadi 600/3. Nah, 320 tambah berapa sama dengan 600? Iwan. Oke, ini, Nak ya. Nah, 320/3 tambah tanda tanya per 3 300/3. Kan tanda tanyanya itu, Nak, sudah kan per 3-nya itu udah selesai. Nah, ini nggak usah kita anggap lagi. Enggak, kenapa jadi 600 masalahnya? Kenapa jadi 600? Tengok dulu, Nak ya. Jarak dari mobil kedua ini kan mobil B, Nak, ke titik A di sini kira-kira ya. Berapa jaraknya, Nak? 2 detik dari 200, Nak. Jaraknya 200. Berarti 320/3 ditambah jarak dari mobil B ke titik A ditambah sama total jaraknya itu adalah 200. 200 nih connect kira-kira kenapa? Connect.
Connect ya. Nah, Ya, 200 caranya. semuanya per 3 semua. Supaya bisa kita eksekusi, 200 itu semua saya ganti. Jadi 600 per 3 saja. 600 per 3 berapa? 200. Sama kan? Ya, Supaya apa? Supaya bisa 3-nya saya stipu. Gitu ya. Connect ya? ya Pak. 320 tambah tanda tanya sama dengan 600. Berapa sih nilai tanda tanya? 280. Iya, 280 per 3 anak ya. Berarti jarak mereka ada jarak titik B ke titik A adalah 280 per 3. Per 3. Jadi soal ini agak analisisnya agak unik sedikit kayak gitu, diputar-putar kita. Nanti bisa diulang-ulang lagi nak ya di YouTube nanti, insya Allah akan saya share linknya, diulang-ulang kembali biar bisa lebih paham. Jika kurang ada yang jelas tanyakan di grup saja nak ya. Kebetulan saya merangkap sebagai admin kayak gitu, karena kebetulan saya bisa bahasa programmer sedikit-sedikit, jadi banyak pekerjaan sedikit ya. Oke. Ini ada yang kelas 3 enggak? Ada yang rencana jadi programmer juga kah? Ada yang rencana ngambil teknik informatika? Ada. Oh, ada. Siap-siap kalian dengan matrik yang luar biasa. Amin. Jurusan informatika itu kan, matematika kita harus kuat, fisikanya harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena nanti kita akan berhadapan dengan matrik dimensi, akan berhadapan dengan bahasanya banyak. Ada bahasa Python, Pascal, PHP, banyak pokoknya. Ya Pak. Wih, semangat, insya Allah bisa. Insya Allah Pak. Ya. Iya. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Oh ya, ini kita ada beberapa soal khilafiyah nah ya, kita bahas karena waktu kita ini tinggal dikit lagi. Kita bahas soal khilafiyah dulu nah ya. Soal khilafiyah. Oh, Oke, siapa yang mau baca nih soal ini? Ini soal tes 2018. Oke, silakan baca nak. Siapa? Silahkan baca. Ada. Ya, pada liburan sekolah di bulan Ramadan, Ahmad dan Yusuf berencana akan pergi ke Ancol. Mereka ingin menaiki sebuah permainan yang disebut dengan roller coaster yang memiliki kesan seperti pada gambar berikut ini. Menurut pendapat Anda, pernyataan yang benar mengenai gravitasi yang akan dialami Ahmad dan Yusuf saat bermain roller coaster adalah? Oke, nah. Oke, ini soal ini nak kemungkinan besar akan muncul, cuman redaksinya berubah. Ada khilafiyah atau khilafiyah kira-kira perbedaan pendapat mengenai soal ini. Ini nak ya. Nah, versi 1. Ada apa Dek Rina? Dek Rina coret-coret. Ada apa Dek Rina? Ada yang mau ditanyakan Dek Rina? Mana Dek Rina nih? Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, versi 1 khilafiyah pertama. Yang pertama nak mengatakan bahwasanya percepatan gravitasi itu A itu sebenarnya sebanding dengan persamaan percepatan gravitasi itu sama dengan G massa per dengan R kuadrat. Karena dia berbanding terbalik dengan R kuadrat, maka sebenarnya semakin dekat nih dengan ini apa namanya itu? Semakin dekat dengan bumi, ini kan lantai kita nih, bumi kita kan di bawah nih kira-kira nak. Berarti nak percepatan gravitasi ketika di sini nak beda ketika percepatan ketika melompat. Percepatan gravitasi ketika di titik A sama di B berbeda. Kenapa berbeda? Iyalah kan per R kuadrat. Ketika lompat kan beda dia jaraknya dari jari-jari bumi kan. Berarti pada kondisi ini nak percepatan gravitasi pada titik A lebih besar daripada percepatan gravitasi pada titik B. Kayak gitu. Maka jawaban yang paling benar menurut versi pertama adalah percepatan yang pertama
percepatan gravitasi pada titik 1 lebih besar daripada yang kedua, ketiga, serta keempat. Maka jawaban yang paling benar menurut versi 1 adalah yang B jawabannya. Pada posisi satu roller coaster memiliki percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah dan memiliki gravitasi lebih besar dibandingkan 2, 3, dan 4. Namun demikian, yang membuat soal ternyata berbeda versi pertamanya. Versi si pembuat soal kira-kira seperti ini. Nah, G, persamaan percepatan G, M/r dengan R kuadrat berlaku jika benda keluar dari bumi. Jika benda keluar dari bumi. Jadi misalnya nih, ada bumi, ada astronot di sini, ada kita di bumi. Maka percepatan yang kita di bumi, percepatan kita di bumi, percepatan gravitasinya lebih besar daripada percepatan si astronot kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih sama-sama di bumi nih apapun ceritanya, maka percepatan gravitasinya dianggap konstan kayak gitu. Berarti percepatan gravitasi pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 nilainya adalah sama. Ini versi dari pembuat soal kayak gitu. Maka untuk tahun 2018 kunci jawabannya adalah ini nah, posisi roller coaster memiliki yang besar, yang D. Pada posisi 4 roller coaster memiliki percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah dan memiliki gravitasi yang besarnya sama dengan posisi 1, 2, dan 3. Ini versi kunci jawaban. Itu yang B, kan? Ini versi kunci jawaban, ini versi analisisnya kayak gitu. Nah, kemungkinan besar tahun ini akan dengan soal yang sama, tapi catatannya, tapi nanti mungkin ada kisah ada astronot yang main-main ke bulan kayak gitu. Nah, gravitasinya gimana dengan perbandingan di bumi? Nah, jangan kalian patokannya untuk jawabannya tahun 2014 karena analisisnya beda. Paham ya? Beda. Bapak, jawabannya yang mana, Pak? Yang Kalau di 2018 kunci jawabannya D, karena asumsi pembuat soal benda roller coaster ini tidak keluar dari bumi. Si pembuat soal mengasumsikan roller coaster ini tidak keluar dari bumi, berarti ya gravitasinya itu sama kayak gitu. Sementara versi analisis dari fisika normalnya, percepatan gravitasi itu atau kuat medan gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak kita ke inti bumi. Jadi kalau kita loncat saja sedikit, gravitasi kita tuh beda. Nah, waktu saya kuliah dulu pengalamannya, gravitasi itu nilainya macam-macam. Di titik ini 9,6, di titik ini 9,7, di titik ini 11 kayak gitu. Nah, dirata-ratakan nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Jadi ini adalah percepatan gravitasi rata-rata kayak gitu. Nah, untuk anak sekolah, khusus anak sekolah, 9,8 ini dibulatkan jadi 1000 meter per second kuadrat. Agar apa? Agar gampang dihitung tanpa perlu menggunakan kalkulator kayak gitu. Itu ya, versi jawabannya adalah D. Cuma nanti ke depan karena 2020 kemungkinan besar soalnya dengan konsep yang sama tapi analisis yang beda. Nah, pesawat luar angkasa berapakah kecepatan gravitasinya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Analisis. Pernah bahas soal ini sebelumnya, Nak? Pernah bahas soal ini sebelumnya, Nak? Pernah. Jawabannya apa? D ya? Iya, Pak. D ya. Saya udah kasih tahu ya. Kunci jawabannya memang D. Cuman analisis yang benarnya adalah yang B ya. Itu dia. Ada ini sedikit ya. Namanya khilafiyah, khilafiyah dalam kunci jawaban itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira sejauh ini Nak? Sebelum kita baca-baca chat dulu bentar ya.
Pak, video dia YouTube-nya kapan diupload? Insya Allah siang ini. Kenapa ini sepertinya semua kita kurang bagus. Hai Fauji Ramadan. Fauji Ramadan. Ini Fauji mana nih? Saya suka dengan tampilan Fauji Ramadan. Ya, kenapa Pak? Di belakangnya ada apa? Membaca seorang terhadap masuk ke dalam kebodohan. Apa nih? Kalau dibaca setengah-setengah bahaya nih. Membaca seorang terhadap masuk. Ya, ini siapa lagi yang hadir ya? Ada Kiski dan dari Mas Al Muslim ya. Ya, Masya Allah. Videonya insya Allah siang ini saya share ke YouTube. Nah, saya cari tempat dulu yang sinyalnya agak sedikit bagus. Karena sinyal di sini agak kurang sedikit mendukung. Nah, ini dari Mas ya. Ini Man satu IC ini di ini ya, di IC di mana nak? IC di Insan Cendekia ya. Betul lah, Aceh Timur ya. Ya, Masya Allah. Dari satu. Ini waktu kita tinggal 3 menit lagi. Pak, soalnya tolong diperjelas. Nanti di grup saya akan kasih kumpulan soal ini nah, yang sudah saya tata materinya, jadi lebih gampang sedikit. Nanti kalau misalnya karena kalau misalnya mau chat saya, ini mana saya? Mana saya biarin. Pak, grup fisika, grup Kenapa nak? kalau ada kirim linknya dari Grup fisika. Oke, ini kebetulan karena ini ya kebetulan saya sebagai admin untuk helpdesk-nya juga, jadi agak kesulitan membalas chat ketika waktu melaksanakannya pretest. Jadi insya Allah kalau misalnya jam 2 ke atas, jam-jam 4, insya Allah lampirkannya saja soalnya, insya Allah akan kita bahas. Nah, durasi belajar kita memang terbatas di Zoom, tapi durasi online kita memang terbatas di Zoom, tapi pembelajaran kita tidak terbatas oleh waktu. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, Man 2 raise hand. Ada apa nak? Man 2 raise hand. Silakan. Silakan Mas 2. link. Oh ya Pak, link untuk di YouTube-nya Pak. Link YouTube-nya nanti ya. Nanti saya kirim grup aja boleh, soalnya sinyalnya lagi lengket nih. Boleh Pak. Masya Allah. Grup yang mana nih Pak? Pak boleh minta soal test kemarin. Insya Allah akan kita kirim nak ya soal test kemarin. Cuman ini kita terkendala koneksi nih. Kita kirim terus nih. Siap. Grupnya yang mana Pak? Grup WA saja, yang fisika MA ke SMO. Oh iya. Situ grup untuk apa namanya itu? Untuk pembelajaran fisika sebenarnya. Jadi helpdesk itu grupnya agak dibuat beda. Orang-orang kita kan mana peduli. Di situ helpdesk, di situ grup belajar banyak gitu kan. Oke, kalau sudah saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.